Cara angkat tangan takbiratul ihram hanya 2 hadis sahaja. Pertama, la yatajawaz, tidak melampau uzunaihi, 2 telinga. Allahu Akbar, 2 telinga, diagak-agak 2 telinga. Allahu Akbar. Yang kedua, baina mankibaihi, tak bahu. Allahu Akbar. Nanti bila nampak ada orang sembahyang, Allahu Akbar. Atau telinga, Allah. Yang tak ada dalilnya, Allah. Ini tak ada mazhab. Hanya 2 saja, telinga. Ustaz pakai yang mana? Saya pakai telinga. Allahu Akbar. Bagi perempuan, lebih tertutup lebih baik. Antara telinga dengan bahu, mana yang tertutup? Bahu, maka perempuan sebahu. Allahu Akbar. Lebih baik. Ini tentang mengangkat tangan. Bagaimana meletakkan tangan? Mengikut semua mazhab. Mazhab Syafi'i yang saya amalkan dulu. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i yang kedua. Mazhab Syafi'i ada 2. Di atas jantung. Allahu Akbar. Riwayat yang dipakai Ibnu Khuzaimah. Disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adlatuh. Nanti bila nampak ada Allahu Akbar. Ustaz pernah tak buat ini? Pernah. Bila? Waktu jamaah ramai betul. Bila saya buat begini, tersiku. Maka saya buat begini. Oh, baru saya faham. Itu makna mazhab Syafi'i. Boleh, jantung. Kedua, mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Di bawah pusat. Cuba tonton filem Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih masa dia pimpin sembahyang di Konstantinopel, Allahu Akbar. Kenapa? Sebab mazhab Hanafi di bawah pusat. Muhammad Al-Fatih, Turki, mazhabnya Hanafi. Mazhab Maliki 2, di atas pusat tepat. Allahu Akbar. Yang kedua, adamul qabdi, lepas ke bawah. Allahu Akbar. Cuba tengok Raja Maghribi, Muhammad 6. Raja Maghribi Muhammad 6, ayah dia Hasan 2, sama. Cuba tulis di YouTube Muhammad 6 salat. Nampak? Allahu Akbar. Sebab dia mazhab Maliki 2. Yang terakhir, sifat salat Nabi, buku Albani. Buku ni bestseller. Sifat salat Nabi. Tepat di atas dada. Allahu Akbar. Jadi kalau gitu kita urutkan semuanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi jangan buat ke 6-6-nya. Saya tak ingin lepas ini tuan-tuan cuba semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walaupun saya di Maghribi 2 tahun, belum pernah saya buat di masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Kenapa saya sebutkan ini, yang ke-6 ini, supaya kita jangan salahkan orang, sebab mereka semua. Kenapa banyak? Betul. Kerana Nabi melaksanakan hadis, Nabi salat beberapa kali dan hadis banyak sekali. Imam ini pakai yang hadis ini, imam ini pakai yang hadis ini, imam ini pakai hadis ini, imam ini pakai hadis ini. Hadis banyak sekali. Nah, ini tentang masalah letak tangan. Saya ulang. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bertakbir, jadi salat dimulai dengan takbir. Jika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya gini, sejajar dengan bahunya, hadwa mankibaihi di sini. Jelas ya? Baik, ini bagian yang pertama, didapatkan juga di hadis Muslim nomor hadis 390. Jadi kalau Anda ingin bertakbir, ingat betul ya, sahabat saja memulai salat keliru, kata Nabi ulangi. Jadi bukan di sini, tapi sejajar dengan bahu di sini. Jelas di sini? Baik, ini alternatif yang pertama. Yang kedua, bisa juga Anda lakukan berdasar hadis riwayat Muslim nomor hadis 391. Pelan-pelan dari Malik Al-Huwairith, dari Malik bin Al-Huwairith. Kata beliau, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua telapak tangannya, yarfa'u yadayhi, kan? Yuhadhi bihima udhunaihi, mengangkat telapak tangannya sejajar dengan daun telinganya, cupingnya, sini. Jelas di sini? Pertama di sini, kedua di sini, ya.
Tidak lebih tinggi, tidak juga lebih rendah. Jelas ya? Baik, pertama pelan-pelan sejajar dengan bahunya, kedua sejajar dengan daun telinga. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kemudian telapak tangan ini tidak terlampau dibuka jemarinya lebar begini. Tidak juga dirapatkan begini. Terulur seperti biasa menghadap ke arah kiblat. Jadi ketika Anda angkat sejajar dengan bahu begini saja, tidak terlampau dibuka begini. Tidak juga dirapatkan begini, tapi terulur biasa begini. Jelas di sini? Baik, kemudian sejajar dengan daun telinga di sini. Baik. Ini disebut dengan takbir apa? Tahu dari mana? Baik. Kalimat takbiratul ihram, baik. Dari mana didapatkannya dan apa maksudnya? Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ya. Mohon izin ya, saya tidak menginginkan menyampaikan sesuatu hanya untuk pengetahuan. Anda harus paham. Kalau ada istilah, pahami kenapa disebut itu. Ya. Baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 238. Harus pakai at ya, bukan Tirmidzi, bukan Turmudi, tapi At-Tirmidzi atau At-Turmudi. Nama aslinya Muhammad. Ya. Ingat, nama aslinya Muhammad. Berasal dari daerah Tirmidz, maka dikenal dengan At-Tirmidzi. Baik, teruskan dulu. Beliau menyampaikan, kalau Rasulullah SAW, satu kali Rasulullah SAW bersabda, "Miftahus salat at-tuhur." Pembuka, pengawal salat itu at-tuhur, wudu. Pelan-pelan, at-tuhur itu wudu. Wa tahrimuha at-takbir. Ya, kalimatnya wa tahrimuha at-takbir. Pelan-pelan, sudah. Kata Nabi, kalau Anda ingin sholat, Anda wudu dulu. Kemudian saat Anda ingin mulai, maka Anda mulai dengan takbir seperti tadi. Ya, dan saat takbir ini, Anda mesti tahrim. Ya. Tahrim itu segala yang diharamkan, yang ditepikan, yang dilarang, yang tidak boleh dibawa dalam sholat. Nabi mengatakan kalau Anda sudah mulai takbir, Anda mesti menepikan, meninggalkan. Ya, awas, hati-hati, menanggalkan segala yang tidak terkait dengan sholat. Ya. Makanya ketika Anda mulai bertakbir, Anda takbir misalnya seperti ini, ya, kenapa tangan Anda diangkat ke belakang seperti ini, walaupun sejajar dengan dada ataupun sejajar dengan daun telinga? Saat kita mulai mengangkat, kata para ulama, ini kita sudah mulai menepikan. Ya. Awas, menanggalkan, membuang segala yang tidak terkait urusan kita dengan sholat, buang ke belakang, buang urusan dunia ke belakang. Di saat Anda mulai bertakbir, ya takbirnya kata Nabi mesti tahrim. Ya, tahrim, buang segala yang tidak terkait dengan sholat ke belakang. Ya, jadi Allahu Akbar, buang urusan dunia ke belakang. Ya, jangan dibawa-bawa dalam sholat. Tepikan. Teman-teman sekalian, sebentar. Tahrim asalnya dari kata haram. Ya. Haram, suatu yang dilarang, tidak boleh dilakukan. Kalau Anda ingin tepikan yang dilarang itu, Anda jatuhkan, kemudian Anda tepikan dan tidak Anda bawa, maka rumusnya tambahkan hamzah di depan huruf pertama ini. Harakatnya menjadi kasrah ini. Lalu huruf keduanya dimatikan. Tadinya asalnya haram, kan? Kemudian matikan huruf pertamanya begini, tambahkan hamzah. Jadi ihram. Pelan-pelan. Dari sini para ulama kemudian membuat rumusan definisi dari hadis Nabi ini. Takbirnya disebut dengan takbiratul ihram. Maksudnya saat Anda mulai bertakbir, Anda jatuhkan, tepikan, tanggalkan semua urusan dunia, buang dia ke belakang. Jangan dibawa. Persoalannya, kenapa kebanyakan orang sholat sering tidak khusyuk dalam sholatnya? Karena saat dia sholat, dunia masih dibawa. Itu yang bikin sholat Anda nggak khusyuk. Jadi begitu bertakbir, Allahu Akbar, tangan diangkat, tapi dunia masih dibawa. Mohon maaf ya, Allahu Akbar, proyeknya masih ada, Masya Allah, ada yang mikirin eksplorasi, ada yang mikirin ini, mikirin itu, macam-macam. Sampai yang kecil-kecil bisa muncul. Karena itu ketika Anda mulai bertakbir, ya, kata Nabi, sudah, tahrim, buang, jangan dibawa. Baik, ya Rasulullah, mohon maaf, kita memang ingin dunianya tidak dibawa, tapi dunia yang ikut. Kita sudah coba buang, tapi dia tetap ikut. Bahkan di hadis Abu Daud nomor hadis 666, setan yang masukkan itu. Ya, setan yang hadirkan. Ya. Kata Nabi, fayaqulu udhkur kadza udhkur kadza. Ketika Anda mulai mengangkat begini, setan mulai bermain. Dia katakan, ingat ini ya, ingat itu ya. Hatta la yash'ura al-musalli kam raka'atan yusalli. Sampai orang salat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Karena itulah saya berhenti sebentar di sini. Saya pelankan.
ketika Anda mulai bertakbir, pelan-pelan Anda buang urusan dunia ke belakang. Kalau masih hadir dalam benak Anda, maka kata Nabi, fayaqulu, ucapkan saja. Ucapkan, Allah